Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, mahasiswa kebidanan alih kredit angkatan 10, NIM AB 241081. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang nutrisi pada kehamilan. Ibu B, silakan masuk. Silakan duduk, Ibu. Pagi. Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Sri Mulyani ya, yang jaga di Poliklinik hari ini. Tadi sudah diperiksa di depan ya, tensi sama timbangnya. Boleh saya pinjam buku kalian? Ada keluhan apa ya, Bu? Udah pulau hamil ini kok sekarang ini kayak lemes nih, maaf kok boten selera. Oh, boten selera. Agak lemes ya, Bu. Kalau menurut pemeriksaan tensi normal 110/80, HB-nya juga bagus. Pemeriksanya 23 juga bagus. Ibu, saya mau menjelaskan tentang nutrisi ibu hamil ya. Sebelumnya saya minta waktunya sebentar, kurang lebih 5 menit ya. Sudah siap ya, Bu ya? Saya jelaskan. Oke. Ibu pernah mendapatkan informasi tentang kebutuhan zat gizi pada ibu hamil sebelumnya? Oh, jangan. Nanti saya jelaskan ya, bahwa nutrisi bagi ibu hamil yang sangat penting untuk pertumbuhan janin dan ibu, untuk pertambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Kemudian prinsip pemenuhan gizi pada ibu hamil yaitu harus dengan gizi seimbang ya, Bu ya. Harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian untuk tambahan energinya sekitar kurang lebih 300 kalori ya, Bu ya. Terutama pada trimester kedua dan ketiga. Ibu hamil berapa ya, Bu ya? Hamil pertama. Berapa minggu, Bu? 6 bulanan, Bu. Oh, berarti 24 minggu, berarti trimester 2 ya, Bu ya. Berarti nanti tambahan kalorinya kurang lebih 300 ya. Kemudian untuk tambahan karbohidratnya itu contohnya nasi, gandum, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, dan sagu. Fungsinya itu sebagai sumber energi ya, Bu ya, untuk karbohidratnya. Kemudian untuk protein itu selama proses kehamilan itu berperan sebagai pertumbuhan dan perkembangan janin juga ya, untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban, pertumbuhan jaringan mamai dan jaringan uterus. Jaringan mamai itu jaringan susu itu ya, uterus itu rahim. Kemudian sumber protein, contohnya ada protein nabati dan hewani. Kalau dari hewan itu seperti daging sapi, ayam, ikan, makanan laut, telur, susu. Kalau dari protein nabati itu sendiri dari tempe, tahu, kacang-kacangan gitu ya. Kemudian nanti lemak juga ya, Bu ya, diperlukan ya. Lemak digunakan untuk sebagai sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta serta untuk perkembangan saraf janin. Ini contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, dan jenis-jenis ikan ya, Bu ya. Kemudian tadi ada vitamin, yaitu mineral. Vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan ada A, B, C, dan D. Terus kemudian mineral yang dibutuhkan juga kalsium, fosfor, zat besi, zinc, dan asam folat. Biasakan kalau makanan itu nggak usah ada pantang-pantang ya, Bu ya. Kemudian batasi makanan yang siap saji, junk food itu ya, banyak mengandung garam tinggi, itu juga harus dihindari. Kemudian minum air putih yang banyak ya, sekitar 3 liter per hari ya kurang lebihnya. Kemudian kurangi minum kopi ya. Kemudian untuk mineralnya tadi, asam folat itu sangat penting dibutuhkan untuk ibu hamil karena sebagai mengurangi kejadian anemia ya, Bu ya. Kemudian penggunaan asam folat juga mengurangi resiko kelahiran bayi dengan spina bifida atau kelainan saraf yang efektif diberikan sebelum konsepsi sampai usia kehamilan 12 minggu. Jadi asam folat itu sebanyak 400 mcg atau 0,4 mg. Kemudian zat besi itu wajib ya, Bu ya. Nanti untuk mencegah anemia. Kemudian vitaminnya sebanyak 250 mg per hari. Vitamin D juga sangat dibutuhkan ya. Kemudian nanti jika ibu kekurangan nutrisi, itu akan berakibat janinnya lahir prematur, lahir meninggal, keguguran, cacat bawaan, bayi lahir dengan bobot yang rendah. Kemudian bisa menyebabkan kalau ibunya anemi, penurunan daya tahan tubuh seperti itu tadi kan lemas ya, makanya juga kurang selera ya. Kemudian perdarahan selama kehamilan dan persalinan.
Kemudian untuk penyajiannya makanan bahwa makanan yang dipilih harus misalnya sayur itu harus kondisi segar ya Bu ya. Jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama karena akan merusak vitamin B dan C yang tidak larut dalam air. Selalu gunakan peralatan masak yang bersih ya. Kemudian memasak sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang. Oke. Kemudian hindari peralatan makanan yang menggunakan plastik jika makanan itu panas ya. Terus mungkin Ibu ada pantang makanan? Biasanya kan amis-amis itu. Oh, nah itu kan cuma mitos Bu, itu harus dihilangkan ya. Jadi kalau amis-amis itu justru diperlukan karena itu banyak mengandung protein ya, seperti ikan, telur itu sangat diperlukan sebagai zat gizinya ya. Nah, contoh menu seimbang itu ada di buku KIA ya, itu nanti dibaca pada harinya kan 24 minggu itu ada 6 porsinya seperti nasi, kentang, roti, jagung, kemudian kalau untuk protein hewannya ada ikan, telur, protein nabatinya ada tahu, tempe, sayurnya yang komplit ya. Kemudian ada buahnya juga ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan Bu? Sama paham ya? Ya sudah saya jelaskan ya tadi bahwa gizi ibu hamil itu sangat diperlukan karena nanti untuk perkembangan janin panjenengan ya agar tidak terjadi kecacatan dan jenengan tidak terjadi anemia juga gitu ya. Ya ini karena jenengan sudah paham, nanti 1 bulan lagi kontrol ya, kita evaluasi berat badan sama lingkar lengan jenengan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang tanya lagi? Oh, oke. Tidak ada, monggo. Kan punya di bawah, nanti 1 bulan lagi kontrol ya. Oke, terima kasih. Monggo, dadah.